Selamat pagi, good morning pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media yang budiman. Dalam video ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membayar pajak sebagaimana tertuang dalam STP atau surat tagihan pajak ya. Jadi rekan-rekan, seperti kita ketahui, dalam membayar pajak itu kode-kode yang kita gunakan harus benar, karena kalau kode yang kita gunakan tidak benar maka bisa jadi pajak kita tidak masuk ke tempat yang sebenarnya. Maksudnya di sini masuk ke kas negara itu pasti, cuman nanti kalau salah itu salah kode, jadi salah pemenuhan kewajibannya. Misal harusnya kita itu membayar PPh UMKM, tapi kalau kita salah ngeklik misal menjadi PPN, nah itu kita dianggapnya nggak membayar PPh UMKM itu. Maka dipastikan dalam kita melakukan pengisian kode billing harus benar. Nah, ini ada sesuatu yang khusus yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengisian kode billing, khususnya dalam yang tertuang dalam STP maupun SKP, surat tagihan pajak maupun surat ketetapan pajak. Nah, tentu saja sebelum kita membahas, kami ajak sekali lagi para pembaca dan pemirsa untuk like video ini serta subscribe Tips Pajak Media agar informasi-informasi yang coba kami tawarkan ini coba dapat bermanfaat kepada lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan. Oke. Ada YouTube di Tips Pajak Media, website di tipspajak.com, dan kami juga memiliki channel Telegram Tips Pajak agar memudahkan Anda untuk melakukan komunikasi dua arah ya. Baik, lanjut. Ini dia. Nah, surat tagihan pajak. Nah, ini adalah contoh surat tagihan pajak dalam hal pajak penghasilan ya. Jadi di sini kantor pajak, jadi seperti ini. Sistem pajak di Indonesia itu self assessment. Self assessment itu artinya kita sebagai wajib pajak, kita itu melaporkan sendiri, menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang ke negara. Nah, karena sendiri itu semuanya terserah kepada kita sebagai wajib pajak, maka tentunya kantor pajak punya kriteria sendiri untuk melihat apakah pembayaran pajak yang kita lakukan sudah benar atau belum, atau sudah wajar atau belum. Nah, dalam hal kantor pajak menemukan data bahwa ternyata kita pembayaran tidak wajar, maka kantor pajak bisa menerbitkan surat ketetapan pajak berupa STP maupun SKP ya. Nah, pajak yang terutang dalam STP dan STP ini harus kita bayarkan dengan kode-kode tertentu ya. Nanti yang kita lihat titik kritisnya adalah di nomor tagihan pajak ini ya. Kita akan bahas ya. Oh ya, STP itu atas apa aja? Nah, bisa jadi tanpa pemeriksaan pun akan ada STP. Biasanya kalau judulnya STP ini adalah hanya karena denda tidak lapor atau denda terlambat bayar, seperti itu ya. Jadi kita lihat jenisnya STP seperti apa. Nah, ini. Jadi yang dalam surat tagihan ini coba dilihat surat tagihan pajak yang datang ini. Ini di atas ini pasti ada nomor tagihan. Nah, ada nomor tagihan ya. Titik intinya ada di sini. Titik utamanya. Kita lihat nomor tagihan berapa. Nah, artinya adalah seperti ini. Artinya nomor tagihannya. Jadi format nomor ketetapan, nomor tagihan itu istilahnya adalah surat ketetapan adalah seperti ini: A B C D E F G H I J K L M N O. Digit 1 sampai 5 merupakan nomor surat tagihan, nomor urut ya. Nah, ini digit 6 sampai 8 ini, F G H ini merupakan kode akun pajak dan kode jenis setoran yang akan kita isi di STP. Akan kita isikan di SSE, surat setoran elektronik, surat setoran pajak. Seperti itu. Nah, jadi dengan tahu ada ini kelihatan ya. Dengan tahu kode ini kita bisa tahu itu jenis pajaknya apa. Nah, jenis pajaknya apa, lalu nanti kita sesuaikan di billingnya. Seperti itu ya. Kemudian digit 9 sampai dengan 10 ini IJ ini adalah
tahun pajak yang diperiksa, sangat menentukan. Nanti ini sangat menentukan tahun pajaknya. Lalu KLM ini kode KPP, belakangnya ini adalah tahun terbitnya STP, gitu ya. Nah, ini dia. Sekali lagi, oke, kita lihat. Silahkan teman-teman lihat, pemirsa lihat di sini, setelah garis miring pertama ini kodenya berapa. Nanti rekan-rekan sesuaikan di sini jenis pajak dari kode STP-nya ini. Contohnya yang paling sering biasanya adalah ini, karena telat lapor atau tidak lapor. Ini kodenya 105. Di sini 105. Jika di sini ini 105, maka artinya kita terutang pajak PPh pasal 25 orang pribadi, ya. Lalu yang paling sering lagi ini biasanya 140. 140 ini adalah PPh final orang pribadi, ini 140, ya. Seperti itu. Oke, lalu paling sering lagi ini untuk jika kodenya 101 ini PPh pasal 21, 102 PPh pasal 22, lalu 103 PPh pasal 23. Lalu yang sering lagi apa nih? 106 ini PPh badan ya. 106 PPh pasal 25 badan. Lalu 107 ini PPN yang paling sering. Lalu berikutnya paling sering lagi adalah 140. Ini PPh pasal 4 ayat 2. Sudah. Paling sering itu aja. Nah, berikutnya setelah kita tahu contoh ya, jika kodenya adalah 105. Kita sudah tahu 105 ini PPh pasal 25. Itu kan PPh pasal 25. Jadi langsung ini kita masukkan aja yang PPh pasal 25 411 125. Lalu kodenya harus 300. Ya, ini contoh satu. Kode 105 merupakan STP atas PPh 25 orang pribadi. Pembuatan billingnya harus 411 125. Nah, di sini kalau di sini contohnya, di sini tadi angkanya adalah 140. Angka 140 adalah PPh final ya. 140 PPh final. Maka dalam pembuatan kode billing kita masukkan kode pajak PPh final 41128 dan kode jenis setoran adalah 300. Seperti itu ya. Lalu untuk di bawah masa pajaknya silahkan disesuaikan. Lalu untuk tahun pajaknya tentu saja tahun pajak. Nah, dan yang juga sangat penting ini adalah nomor ketetapan. Nomor ketetapan ini harus Anda isikan dengan sama persis. Nah, karena kalau tidak sama persis nanti pembayaran pajak Anda atas ketetapan ini nggak masuk. Kalau nggak masuk ya sama aja Anda dianggap nggak bayar. Kalau nggak bayar ditagih lagi. Nah, meskipun ada skema nanti pemindah bukuan, tapi daripada melakukan skema pemindah bukuan itu kita lakukan saja pembayaran dengan benar ya. Seperti itu. Jika sudah jadi create kode billing, bayar pajak di bank atau ATM atau internet banking yang biasa Anda lakukan. Seperti itu. Selesai, itulah tadi pemirsa tips pajak media dan pembaca tipspajak.com cara melakukan pembayaran pajak yang tercantum dalam STP. Jadi saya ulangi lagi, yang perlu kita lihat adalah pertama nomornya berapa, nomor berapa ini, serinya seperti ini, dilihat yang angka ke-6 sampai ke-8 kodenya berapa dicocokkan sama ini, daftar ini nanti ada di versi website ya, versi tulisan sudah kami tuliskan di deskripsi, ada di sini ini. Nah, lalu udah dari ini misal contoh ini ada di sini, ini kode misal 105 itu PPh pasal 25 orang pribadi, maka dimasukkanlah kode itu, kita bikin billingnya. Nah, masukkan di sini, search saja 411125. Kalau ini contohnya adalah 140 itu PPh final pasal 4 ayat 2, silahkan dimasukkan di sini. Tahun pajak pastikan harus sama. Tahun pajak lihatnya di mana? Tahun pajak lihatnya di sini ya. Ini tahun pajak, jangan sampai salah lihatnya di situ. Oke, jika sudah, masukkan nomor ketetapan rupiahnya, pastikan rupiahnya sama persis, dan selesai, tinggal bayar pajaknya. Seperti itu
pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media yang budiman, itulah tadi pembahasan dari kami Tips Pajak Media mengenai cara melakukan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam STP ya. Semoga bermanfaat, insya Allah bermanfaat, dan jika bermanfaat silakan disebarkan ke rekan-rekan sejawat lain yang sekiranya membutuhkan agar manfaat yang coba kami tawarkan ini dapat menjangkau kepada lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan. Sekian, salam sukses dari Tips Pajak Media, tipspajak.com, dan akun Telegram Tips Pajak. Sampai jumpa.